Bab 91. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Monster tingkat 5 pertama kali melancarkan serangan, lengannya yang kuat mengarah ke Liu Yunzong, tanpa keterampilan apapun, beberapa, hanya kekuatan absolut. Binatang jahat, orang kuat Wuzong ini sedikit terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak memulai, tetapi pihak lain memimpin, yang membuatnya lengah. Namun, pada akhirnya, Wuzong adalah yang kuat, yang tidak berantakan dalam menghadapi bahaya. Setelah menghindari serangan ini, dia dengan cepat pergi keluar, jelas untuk memimpin medan perang lebih jauh. Kalau tidak, itu sangat dekat dengan tembok kota sehingga tidak dapat menahan lemparan Wuzong dan iblis tingkat 5. Di kejauhan, Liu Yu menyaksikan pertarungan antara kedua belah pihak dari kejauhan. Setiap tinju dan kaki monster tingkat 5 sangat umum. Namun, dengan kecepatan dan kekuatannya, itu menghasilkan efek yang mengerikan. Kekosongan tampaknya telah rusak, dan semua jenis lubang besar telah dihancurkan dari tanah. Tetua dalam sekte Liu Yun, meskipun tidak kuat dalam kekuatan fisik, tetapi dengan zenyuan dan seni bela dirinya sendiri, itu sama bagusnya dengan pertarungannya. Ini adalah yang terkuat dari Wuzong. Bagaimana mungkin aku merasa bahwa orang yang lebih kuat dari Wuling tidak 2 kali lebih kuat, tetapi berkali-kali lebih kuat. Kekuatan seperti itu, benar-benar di luar imajinasi Liu Yu, tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Ini karena pihak lain telah membuka dunia kecil dan dapat menggunakan kekuatan dunia kecil untuk bertarung. Secara alami, kekuatannya lebih kuat daripada semangat bela dirinya. Aku tidak tahu seberapa banyak. Tuan Kota Li tidak tahu kapan dia muncul di depan Liu Yu. Dia tampak pucat dan mendesah kagum. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa jika itu adalah semangat bela diri yang kuat, pertarungan antara satu sama lain masih antar individu. Namun, ketika menyangkut Wuzong, itu adalah tabrakan kekuatan dari dunia yang berbeda. Kedua belah pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Tidak heran Wuzong begitu kuat. Pengaruh kedua belah pihak menjadi semakin luas, dan tampaknya mereka akan menyebar ke tembok kota. Wuzong dari sekte Liu Yun hanya menarik medan perang jauh-jauh. Meskipun Liu Yu melihat jauh, dia tidak bisa melihat situasinya. Meskipun semua orang penasaran, cemas siapa yang menang siapa yang kalah, tetapi juga hanya bisa merasa cemas. Tepat pada saat ini, ada banyak orang kuat Wuling yang tiba, dan Lord Li berlari untuk menyambut mereka. Segera, saya mengetahui bahwa sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari kota-kota lain, dan beberapa adalah tetua luar sekte Liu Yun. Di antara mereka, ada beberapa yang dikenal oleh Master Li, seorang pejuang yang kuat, dan beberapa tidak dikenal. Mereka hanya datang untuk membantu sementara. Kali ini, gelombang binatang buas itu di luar imajinasi dan tidak biasa. Banyak kota telah meminta bantuan, tetapi tidak separah di sini. Ada monster tingkat 5 dan paling banyak monster tingkat puncak 4. Mereka telah membantu di sini dan mereka harus pergi ke tempat lain untuk membantu. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Li tiba-tiba menyadari bahwa gelombang binatang buas itu tidak biasa. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Segera setelah itu, Liu Yunzong, orang kuat dari Wuzong, kembali, dan wajahnya menjadi pucat. Jelas, dia tidak memanfaatkan perang ini. Monster tingkat 5 itu telah rusak parah olehku. Sekarang tidak ada kekuatannya, hanya lebih baik dari Wuling Jiupin. Bahkan jika dia kembali, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kota besi. Nada suara tetua itu datar. Semua orang di tempat kejadian tidak memperhatikannya. Dia mengatakan ini kepada Tuan Li hanya karena Tuan Li adalah orang yang bertanggung jawab tertinggi di sini. Kepala kota Li dengan cepat menjawab, dan kemudian bertanya, "Tetua, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan gelombang binatang kali ini. Tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba, begitu ganas. Kita hampir kehilangan kota besi yang berat itu. Untungnya, Tetua, Anda tiba tepat waktu." "Yah, saya tidak tahu alasannya, tetapi jika saya menebak dengan benar, binatang iblis ini baru saja menerobos, jadi saya tidak tahu aturannya, jadi ia keluar dan menjarah setelah terobosan kultivasi. Saya khawatir itulah sebabnya gelombang binatang buas telah melampaui yang kecil, tetapi belum mencapai tingkat yang berukuran sedang." Tetua Wuzong sedikit merenung, lalu berkata, tiba-tiba terlintas dalam benak Lord Li bahwa dia telah menjaga kota besi berat, sebuah kota melawan monster. Dia tahu lebih dari yang lain.
Dia samar-samar mendengar bahwa manusia tingkat tinggi telah mencapai kesepakatan dengan beberapa hewan di hutan. Sekarang tampaknya itu ada hubungannya dengan gelombang monster dan binatang buas. Kemudian dikaitkan dengan semua jenis rumor, dikatakan bahwa ini adalah untuk menghilangkan terlalu banyak binatang buas di hutan, dan manusia juga dapat berperan dalam penajaman. Lord Li secara bertahap mulai mempercayainya. Baiklah, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Selain itu, poin para murid yang berpartisipasi dalam misi ini akan berlipat ganda, dan poin dari binatang iblis pemburu Neidan yang tersisa untuk melawan gelombang binatang buas juga akan berlipat ganda. Melihat bahwa krisis telah berakhir, Tetua Wuzong berencana untuk pergi. Tuan Kota Li dengan cepat berkata ya, dan kemudian berkata, Tetua, kali ini kita dapat bertahan sampai sekarang, berkat seorang murid Sekte Liu Yun, bukan dia. Saya khawatir kota ini telah lama hancur. Oh, ceritakan padaku tentang itu. Tetua Wuzong menunjukkan sedikit ketertarikan. Ya, kata Tuan Kota Li, kali ini, gelombang monster berada di luar imajinasi kita. Kita benar-benar kekurangan tenaga untuk menjaga tembok kota, dan sejumlah besar roh bela diri yang kuat tidak dapat keluar sesuka hati. Jika tidak, itu dapat menyebabkan munculnya monster wuling. Pada saat itu, konsumsi prajurit yang kuat pasti akan besar. Jika monster level 4 muncul, tidak akan ada cara untuk mengatasinya. Terima kasih kepada adik kecil ini. Kemudian dia menunjuk Liu Yu dan berkata, adik kecil ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik pedang. Teknik pedang yang lebih rendah juga dapat memainkan peran yang kuat di tangannya, tetapi konsumsi Zenyuan sangat kecil, sehingga dia dapat membantu di mana-mana. Selain itu, saya pikir adik kecil ini menciptakan teknik pedangnya sendiri dalam proses bertarung dengan monster. Dilihat dari kekuatannya, teknik pedang superior biasa mungkin tidak sebanding. Tetua Wuzong menatap Liu Yu dengan sedikit rasa heran di matanya. Di usia ini, dia bisa menciptakan teknik pedang kelas atas dan bakat ini. Melihat orang-orang yang menjaga tembok kota di sekitarnya, dia menatap mata Liu Yuna yang penuh rasa terima kasih. Jelas, Tuan Kota Li tidak berbohong. Tentu saja, dia percaya bahwa Tuan Kota Li tidak berani berbohong kepadanya. Kamu sangat baik, namun, setiap jenius tidak tumbuh dengan bakat, tetapi dengan semua jenis pengasahan. Karena itu, aku tidak akan membantumu secara langsung. Namun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini dan secara tidak langsung menyelamatkan kota ini dengan populasi jutaan. Oleh karena itu, akulah tuannya, dan kali ini kau akan mendapatkan 5 kali lipat poin. Meskipun orang-orang kuat dari Wuzong senang dengan perburuan itu, mereka segera tenang. Meskipun Liu Yu memiliki beberapa bakat dalam teknik pedang, kultivasinya masih terlalu lemah. Dia hanya seorang ahli seni bela diri dan tidak bisa masuk ke matanya. Liu Yu mengangguk setuju dengan pernyataan Tetua Wuzong. Tidak peduli seberapa indah bunga-bunga di rumah kaca, mereka mungkin tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan, layu dan gugur. Orang-orang, terutama di dunia ini di mana seni bela diri dihormati dan membunuh orang seperti permainan anak-anak. Namun, tiba-tiba biarkan hadiah tugasnya meningkat 5 kali lipat, atau biarkan Liu Yu benar-benar terkejut, 5 kali lipat poin, biarkan di awalnya 2000 poin tugas hadiah tugas tiba-tiba berubah menjadi 10.000, dari pertukaran formula sihir 9 putaran selangkah lebih dekat Wuzong yang kuat telah pergi, tetapi sosok Wuzong yang kuat tercetak di hati orang-orang yang hadir. Banyak orang, bahkan bangga bertemu dengan Wuzong yang kuat, pamer di mana-mana di masa depan. Gelombang binatang buas telah berlalu. Setelah monster level 5 mengintai, monster-monster ini mundur. Saya percaya bahwa tidak akan ada gelombang binatang buas berukuran sedang dan besar dalam waktu singkat. Gelombang binatang buas telah berakhir, tetapi ketika dia melihat tubuh manusia di mana-mana, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia telah mencoba yang terbaik. Namun, ada semakin banyak monster. Dia tidak dapat membantu begitu banyak orang. Sudah waktunya untuk pergi. Selamat tinggal kepada Li Chengsu. Setelah dorongan Li Chengsu, Liu Yu pergi, ditemani oleh para pengikut Sekte Liu Yun yang datang untuk bertanggung jawab atas kolam penjaga kota seperti Liu Yu. Namun, Liu Yu masih memiliki tugas lain untuk dilakukan, jadi setelah perjalanan panjang, kedua belah pihak akan berpisah. Adik Liu, kali ini kamu telah menghasilkan banyak uang. 10.000 poin, nilaiku hanya setengah dari nilaimu. Aku depresi. Dalam perjalanan,
mengira Liu Yu mendapat 10.000 poin, Wu Jing berkata kepada Liu Yu dengan depresi. Liu Yu tersenyum. Dia tahu bahwa jumlah poin misi ditentukan berdasarkan pengembangan tembok pertahanan kota untuk mencegah invasi monster. Ini juga alasan mengapa 5.000 poin dari kumpulan pertahanan di kota Wu Jing. Namun, mereka jauh lebih banyak daripada satu sama lain sekarang, yang pasti menyebabkan beberapa ketidakseimbangan dalam hati mereka. Namun, mengira bahwa Liu Yu telah menyelamatkan hidup mereka, kecemburuan orang-orang ini jauh lebih ringan, dan hati mereka lebih bersyukur. Namun, kecuali Qin Yu adalah master seni bela diri yang paling kuat. Dia seharusnya menjadi yang paling kuat di antara orang-orang. Namun, Liu Yu benar-benar merampas pusat perhatiannya. Bagaimana dia bisa bahagia? Tapi sekarang, Liu Yu bahkan memiliki lebih banyak poin daripada dia. Dia hanya memiliki 7.000 poin, tetapi Liu Yu memiliki 10.000 poin, jauh lebih banyak daripada dia sehingga amarahnya tidak dapat ditekan sepenuhnya. Namun, dengan begitu banyak saudara seperguruan yang hadir, saya khawatir akan terjadi konflik yang nyata, dan semua orang akan menghentikannya atau bahkan lebih menyukai Liu Yu. Bagaimanapun, Liu Yu sangat baik kepada mereka. Qin Yu hanya dapat menekan ini secara diam-diam di dalam hatinya, dan ketika ada kesempatan, dia akan menghukum Liu Yu dengan keras. Wu Jing mengeluh sebentar, dan kemudian berkata kepada Liu Yu dengan suara rendah, "Saudara seperguruan muda Liu, apakah menurutmu saudara seperguruan senior Qin Yu sangat tertekan dan membencimu? Kamu mengikuti jejaknya sekarang, dan kamu memiliki lebih banyak poin daripada dia. Yah, tampaknya saudara seperguruan senior Qin Yu benar-benar membenciku." Liu Yu tidak banyak berpikir pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Wu Jing, Liu Yu memikirkan sendi dan jalan hati, tampaknya dia telah menyinggung seorang kakak seperguruan yang berkuasa. Melihat bahwa dia tidak jauh dari Liu Yunzong, Liu Yu membawa semua orang pergi. Dan bergegas ke tugas berikutnya. Dibandingkan dengan tugas pertama melawan gelombang binatang, sebenarnya, tugas kedua Liu Yu seharusnya sedikit lebih sulit. Liu Yu memilih untuk melawan gelombang binatang terlebih dahulu untuk beradaptasi dengan kesulitan tugas Liu Yunzong. Namun, kali ini gelombang binatang tidak biasa, yang jelas jauh lebih besar dan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Sebaliknya, tugas kedua ini jauh lebih sederhana daripada yang pertama. Tugas kedua adalah pergi ke keluarga bermarga Zhao. Dikatakan bahwa keluarga Zhao adalah keluarga seorang tetua Wuzong. Meskipun Wuzong telah lama meninggal, keluarga Zhao telah menurun. Tidak ada dua master seni bela diri yang kuat, dan mereka masih terlihat seperti satu atau dua master bela diri. Namun, Sekte Liu Yun, sebagai sekolah terkenal, masih sangat memperhatikan keluarga dan pasukan klan ini. Ini adalah bayangan leluhur keluarga Zhao. Kali ini, keluarga Zhao sekali lagi memohon bantuan Zhongmen. Alasannya adalah karena orang-orang keluarga Zhao menghilang tanpa alasan. Sejauh ini, lebih dari 10 orang telah hilang, dan jumlahnya masih bertambah, yang membuat seluruh keluarga Zhao panik. Sebelumnya, Liu Yunzong telah mengirim murid luar untuk memeriksa, tetapi menghilang. Jadi sekarang, Liu Yunzong mulai mengirim murid dalam untuk memeriksa, tetapi Liu Yu hanya mengambil tugas itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Zhao sekarang. Saya harus menunggu, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Segera, sesuai dengan tugas itu, Liu Yu menemukan rumah Zhao. Dua keluarga berdiri di pintu, tetapi tampaknya mereka linglung dan khawatir. Liu Yu menaiki tangga. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tiba-tiba tampak waspada dan gugup. Salah satu dari mereka mengayunkan pisau panjangnya di tangannya dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini di Zhaofu?" Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Pedang besi yang begitu panjang, bahkan jika itu berdiri diam dan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri, tidak akan terluka. Dia juga keluar dari kategori manusia. Saya murid Sekte Liu Yun. Kali ini saya dari Sekte Liu Yun. Saya di sini untuk melihat-lihat. Liu Yu melaporkan identitasnya secara langsung. Benar saja, mereka memperhatikan Liu Yu dengan saksama, lalu berkata dengan sangat gembira, ternyata mereka adalah murid dalam Sekte Liu Yun. Tiba-tiba, mereka terkejut. Mereka berpikir dalam hati bahwa karena mereka adalah murid dalam, mereka seharusnya jauh lebih kuat daripada murid luar. Mereka tidak meragukan keaslian Liu Yu. Tentu saja, tidak perlu diragukan lagi. Dia hanya seorang pelayan. Apakah orang di depannya adalah murid Sekte Liu Yun atau tidak,
perlu dinilai oleh gurunya. Guru, orang ini mengaku sebagai murid inti Sekte Liu Yun, jadi aku langsung membawanya kepadamu. Penjaga gerbang berkata dengan hormat kepada kepala keluarga Zhao. Kepala keluarga Zhao adalah seorang pria parubaya. Ketika dia mendengar bahwa Liu Yu adalah murid Sekte Liu Yun, dia terkejut. Dia melambaikan tangan kepada utusan itu dan menatap Liu Yu dengan saksama. Namun, yang membuatnya kecewa, prestasi Liu Yu mirip dengan dirinya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan lawannya dalam hal seni bela diri dan seni bela diri, kultivasi master seni bela diri tingkat 4 benar-benar sedikit rendah. Liu Yu pura-pura tidak melihatnya. Sekarang hal utamanya adalah mencari tahu mengapa seseorang di keluarga Zhao menghilang satu demi satu. Meskipun kepala keluarga Zhao kecewa, Liu Yu adalah murid Sekte Liu Yun. Sebagai seorang pemuda, dia pasti memiliki bakat besar, yang tidak dapat diganggu oleh keluarga Zhao yang sedang menurun. Oleh karena itu, kepala keluarga Zhao berkata dengan sopan, "Zhao Qin tua, saya adalah kepala keluarga Zhao saya. Saya benar-benar malu bahwa keluarga Zhao telah menjadi seperti ini. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu nama adik laki-laki saya." Liu Yu. Liu Yu menjawab. Kemudian dia bertanya, "Saya tidak tahu kapan anggota keluarga Zhao Anda mulai menghilang. Apa yang tidak biasa sebelum dan sesudah mereka menghilang?" Serangkaian masalah Liu Yu membuat Tuan Zhao tercengang. Ia mengira Liu Yu akan sangat sulit dilayani. Lagi pula, terakhir kali ia datang, ia sombong dan angkuh. Ia pandai makan, minum, dan tidur. Ia tidak puas dengan ini, tetapi juga tidak puas dengan itu. Anggota keluarga Zhao berani marah dan tidak berani berbicara. Bahkan dalam hati mereka, mereka masih berpikir bahwa murid luar itu telah menghilang dengan baik. Namun, Liu Yu tampaknya jauh lebih pandai berbicara. Tidak yakin dengan temperamen Liu Yu, pemimpin keluarga Zhao tidak ragu-ragu dan menjawab, "Itu dimulai sekitar setengah bulan yang lalu. 3 dari mereka menghilang kemarin. Sejauh ini, hampir 30 orang telah menghilang. Hanya ada lebih dari 200 orang di keluarga Zhao saya, termasuk para pembantu. Beberapa dari mereka terlalu takut untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Sekarang, ada lebih dari 100 orang yang tersisa di keluarga Zhao. Adapun kelainannya, itu tidak. Tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda menghilang." Petik 2. Oh, Liu Yu sedikit serius. Bukan hal yang mudah bagi Liu Yu untuk membuat orang menghilang dengan tenang di rumah sebesar itu dengan seorang ahli bela diri tingkat 4 yang duduk di kota. Siapa saja orang-orang yang menghilang itu? Bisakah Anda meringkas karakteristik mereka? Liu Yu terus bertanya. Zhao Qin mengangguk dan berkata, "Tentu saja, saya menemukan bahwa sebagian besar orang yang menghilang adalah pria dan wanita muda. Hanya satu dari mereka yang berusia lebih dari 40 tahun. Sambil mengangguk, Liu Yu menebak dalam hatinya bahwa hanya pria dan wanita muda yang menjadi sasaran orang rahasia itu. Adapun pria berusia lebih dari 40 tahun yang menghilang, saya khawatir itu karena apa yang ditemukannya dan dibunuh. Apakah orang menghilang setiap hari? Atau akan ada yang menghilang dalam 1 atau 2 hari? Apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk mengatasinya?" Liu Yu menunjukkan minat yang kuat dan bertanya. "Hampir setiap hari, ada orang yang menghilang. Setiap kali aku menghitung jumlah anggota keluarga Zhao yang lain, aku tidak ingin menghitungnya, karena aku tahu bahwa seseorang akan menghilang lagi. Mengenai tindakan pencegahan, aku hanya ingin mereka tidur di kamar dengan 3 orang." Zhao berkata dengan sedikit rasa sakit, jelas, pengalaman periode waktu ini, baginya, hanyalah mimpi buruk. Dia mengangguk diam-diam dan melihat penampilan Zhao Qin. Dia dalam keadaan yang buruk. Dia tahu hampir segalanya. Dia meminta Zhao Qin untuk mengatur tempat untuknya sendiri. Liu Yu sedang menunggu pihak lain muncul. Malam, berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi Liu Yu tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Setelah mendengarkan cerita Zhao Qin, Liu Yu tahu bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk bergerak biasanya mengambil tindakan di malam hari. Seluruh rumah Zhao sunyi, tanpa suara apapun. Indra tajam Liu Yu bahkan dapat mendengar suara ngengat yang mengepakkan sayapnya. Bayangan gelap tampak melintas di jendela Liu Yu, dan Liu Yu tiba-tiba bangkit berdiri. Namun, Liu Yu hampir mengira itu adalah ilusinya sendiri, karena jika ada sosok yang benar-benar bergoyang di depannya, dia tidak mungkin menyadarinya. Namun, demi keselamatan, Liu Yu tetap berencana untuk keluar untuk melihat-lihat.
Setelah berbalik di kediamannya, dia tidak menemukan apapun. Dia hendak kembali ke kediamannya, tetapi dia menemukan bahwa Zhao Qin berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Liu Yu memiliki tebakan di dalam hatinya. Benar saja, Zhao Qin datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sedih, "Saudara Liu, beberapa saat yang lalu, orang lain menghilang dari rumah Zhao kita." Oh, Liu Yu tergerak dalam hatinya dan segera bertanya, di kamar mana mereka tinggal. Zhao Qin hampir tidak memikirkannya. Dia menunjuk ke tempat yang tidak jauh dari diagonal di seberang dan berkata, "Disitulah keponakanku tinggal." Namun, dia menghilang, tetapi kedua pembantunya masih di sana, tidak terluka. Jika mereka tidak menyadari bahwa keponakanku telah menghilang, aku khawatir mereka akan mengetahuinya besok. Liu Yu mengangguk, tetapi dalam hatinya dia merasa berpikir. Dia menunjuk ke tempat di mana dia melihat bayangan melewati transnya sebelumnya, dan bertanya, siapa yang tinggal di sana? Zhao Qin tertegun dan segera menjawab, disitulah lelaki tua itu tinggal. Mengangguk, Liu Yu terus bertanya, mayat-mayat ini telah menghilang begitu saja. Tidak mudah untuk mengaturnya, kamu dapat memikirkannya, tetapi di mana kamu tidak menemukan mereka? Zhao Qin berpikir keras, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seluruh rumah Zhao telah digeledah di seluruh tempat, bahkan di bawah tanah. Tidak ada jejak, saya pikir orang-orang ini harus dipindahkan keluar. Pada saat ini, Liu Yu menemukan bahwa pengurus rumah tangga di belakang Zhao Qin tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, pembantu rumah tangga tua, ada yang ingin kau katakan? Pembantu rumah tangga tua itu tertegun dan kemudian berkata dengan tidak yakin, saya ingat bahwa ada tempat yang belum digeledah. Namun, tempat itu seharusnya tidak digunakan untuk menyimpan mayat. Begitu wajah Zhao Qin berubah, Liu Yu tahu bahwa apa yang dikatakan pembantu rumah tangga tua itu benar. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk melihat Zhao Qin. Dengan senyum pahit, Zhao Qin berkata, memang benar bahwa masih ada tempat yang belum digeledah. Namun, itu adalah tempat di mana leluhur kita tinggal. Kami tidak pernah ingin mengganggu istirahatnya. Pada hari kerja, ada orang yang membersihkan, tetapi selama periode waktu ini, orang-orang khawatir, tetapi mereka tidak pergi untuk melihatnya. Sangat mungkin ada mayat di sana. Liu Yu tentu tahu siapa leluhurnya. Itu pasti tempat di mana keluarga Zhao pernah tinggal. Namun, untuk menangkap pembunuh yang sebenarnya dan memastikan apakah orang yang hilang itu bersembunyi di sana, dia tidak peduli. Silakan tunjukkan jalannya. Sikap Liu Yu agak keras, dan dia memiliki tebakan yang samar, tetapi dia tidak dapat terhubung untuk sesaat. Dia dapat memahami poin pentingnya, yang membuatnya sedikit kesal. Nada suaranya sangat bisa dimengerti. Zhao Qin mengira Liu Yu yang marah. Dia menyembunyikan informasi penting seperti itu, jadi dia sedikit marah. Tentu saja dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia bergegas membawa Liu Yu ke kediaman leluhurnya. Di gerbang halaman, Zhao Qin berhenti dan berkata kepada Liu Yu, Saudara Liu, meskipun saya berjanji kepada Anda bahwa saya dapat memasuki tempat di mana leluhur kita tinggal, pelayan saya tidak diizinkan memasukinya. Liu Yu menatap Zhao Qin dengan penuh arti, membiarkan rambut Zhao Qin sedikit kosong, lalu berkata, masuklah. Memasuki halaman, pintu terbuka. Zhao Qin terkejut dan berkata, ini. Ketika Liu Yu melihat pemandangan di depannya, dia juga sedikit sedih. Mayat di sini telah berubah sepenuhnya menjadi mayat, hanya menyisakan lapisan kulit, seperti ditaruh di tempat kering selama puluhan tahun hingga mati. Bukankah itu Zhao Si? Dia yatim piatu. Dia telah tumbuh di kediaman Zhao selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak menyangka bahwa, Zhao Qin menunjuk seorang pria berpakaian pelayan dan berkata dengan sedih. Apakah ini keponakanku? Bukankah dia baru saja datang ke sini? Bagaimana mungkin tiba-tiba, dia tampak seperti telah meninggal selama puluhan tahun, dan dia baru berusia awal 20-an sekarang. Zhao Qin hampir bisa menghitung nama-nama mayat, dan setiap kali dia menghitung nama, dia akan lebih sedih. Liu Yu berdiri diam di samping, tidak berbicara. Sampai dia tidak berbicara lagi, Liu Yu berkata dengan jenaka, baiklah, kepala keluarga Zhao, jangan berpura-pura, aku sudah tahu siapa pembunuhnya. Apa maksudmu? Zhao Qin bertanya dengan wajah bingung. Mengabaikan keraguan Zhao Qin, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, apakah kau tahu kapan aku mulai meragukanmu? Aku mulai meragukanmu malam ini ketika kau mengatakan kepadaku bahwa tempat yang kumaksud adalah tempat tinggalmu.
Kemudian, kau berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan masalah ini, dan aku menjadi lebih yakin. Oh, saat ini, Zhao Qin tampaknya telah berubah. Tubuhnya masih tubuh aslinya, wajahnya masih wajah aslinya, tetapi suaranya sedikit berubah. Rasanya seperti dia jauh lebih muda, tetapi dia tampak jauh lebih tua, yang membuat orang merasa aneh. Setelah terkejut, dia bertanya, lalu, ketika kau memasuki rumah leluhur, kau tahu dengan jelas bahwa tanah leluhur yang tidak dikenal itu kemungkinan besar sangat berbahaya, tetapi kau tidak ingin siapapun memasukinya. Ini adalah cacat besar, dan aku yakin bahwa semua orang di balik layar adalah hantu-hantumu. Liu Yu menatap wajah Zhao Qin dan tampaknya ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Papa, setelah bertepuk tangan 3 kali berturut-turut, Zhao Qincai berkata, Anda benar-benar pintar. Meskipun prestasi Anda tidak seberapa, banyak orang yang lebih maju dari Anda tidak dapat menandingi dalam hal kecerdasan. Sekarang, Anda dapat memberitahu saya siapa Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar kepala keluarga Zhao, dan Anda akan melukai orang-orang. Selain itu, jika Anda benar-benar ingin melukai, Anda tidak akan memberi tahu Liu Yunzong. Liu Yu tidak peduli dengan pujian pihak lain, tetapi bertanya sebaliknya. Wajah Zhao Qin sedikit menahan senyum, berkata, Anda benar, pada awalnya, saya tidak memikirkan pemilik keluarga Zhao. Siapa tahu, keluarga Zhao benar-benar mendapat perlindungan dari Liu Yunzong, yang membuat saya sedikit tertekan. Ketika murid pertama Sekte Liu Yun datang ke sini, saya bermaksud untuk membiarkan dia menemukan rahasia dan membunuh akar bencana, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Sekte Liu Yun. Siapa yang tahu bahwa murid luar Sekte Liu Yun begitu sombong dan mendominasi sehingga dia jelas tidak mau pergi dengan mudah. Melihat situasi seperti itu, saya tidak punya pilihan selain membunuhnya. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa meskipun orang ini kuat, untuk hal sebesar Sekte Liu Yun, perbedaannya adalah antara laut dan tetesan air. Dia tidak berani memprovokasi dia. Oleh karena itu, dia ingin terus menyembunyikan dirinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa murid-murid luar Sekte Liu Yun terlalu dipublikasikan dan akhirnya mati. Yang rendah hati adalah raja. Untuk saat ini, karena kamu sudah tahu rahasiaku, kamu tidak bisa menyimpannya. Di akhir pidato, tulang-tulang Zhao dan Qin berbunyi klik, dan tubuhnya tampak sedikit terangkat. Liu Yu tahu bahwa pihak lain sedang mencoba membunuh orang. Liu Yuyi adalah pria pemberani. Meskipun dia adalah master seni bela diri tingkat 5, dia tidak peduli sama sekali. Jika dia menggunakan pedangnya, bahkan master seni bela diri tingkat 7 berani bertarung. Terlebih lagi, Zhao Qin hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Zhao Qin meninggalkan bayangan di tempat yang sama, dan kemudian datang ke Liu Yu. Sekali lagi, Liu Yu melihat bayangan di luar jendela, dan bayangan itu telah menghilang. Tampaknya kedua tangan itu lebih awal dari tangan di ladang. Giok, wah, tubuhmu benar-benar kuat. Agak tidak terduga, kamu seharusnya berlatih rumus sihir 9 putaran, tetapi aku tidak tahu panas seperti apa yang telah kamu capai di level pertama. Baru saja, Zhao Qin mengira bahwa Liu Yu adalah seorang praktisi tubuh, jadi tubuhnya sangat kuat, yang membuatnya sangat tertarik. Pada saat yang sama, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Liu Yu tidak menjawab. Kekuatan pihak lain di luar dugaannya. Jelas, dia juga tipe orang yang maju untuk menantang. Selain itu, gerakan pihak lain sangat canggih, seperti dia memiliki pengalaman bertarung selama ratusan tahun. Penggunaan keterampilannya luar biasa, dan penggunaan zenyuannya sempurna, tanpa pemborosan dan pemborosan. Namun, pihak lain jelas tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Liu Yu berpikir dalam hati bahwa meskipun keterampilan lawannya kuat, pencapaian mereka terlalu biasa, dan keterampilan yang mereka latih hanyalah keterampilan tingkat atas tingkat kuning. Zhao Qin juga sedikit kesal dengan tubuh fisiknya saat ini. Prestasinya terlalu biasa, keterampilan bela dirinya yang kuat tidak dapat digunakan dengan mudah. Saya khawatir semua elemen tubuhnya yang sebenarnya harus terkuras, yang akan merepotkan saat itu. Tubuh si kecil ini sangat bagus. Tubuhnya cukup kuat. Jika saya melatih keterampilan saya setelah menempatinya, saya khawatir itu akan jauh lebih mudah. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Liu Yu dalam waktu singkat, hati Zhao Qin sudah mulai memutar ide, dan mulai memainkan ide tubuh Liu Yu. Secara alami, Liu Yu tidak mengetahui perhatian lawan. Saat ini, Liu Yu sedang memikirkan gaya tinju ketiganya,
penggunaan berbagai keterampilan lawan membuat Liu Yu menemukan inspirasi. Dua jurus pertarungan jarak dekat pertamaku semuanya adalah jurus pertarungan liar. Semuanya adalah jurus pertarungan liar. Aku juga harus membiarkan jurus-jurusku menjadi kasar dan halus, dan aku tidak bisa mengejar ketegasan secara membabi buta. Sama seperti sekarang, kualitas sejati pihak lain jelas lebih buruk daripada dirinya sendiri, tetapi pihak lain menggunakan keahliannya untuk bersaing dengan dirinya sendiri, bahkan mengambil beberapa keuntungan. Pertarungan adalah 1 jam bagi kedua belah pihak, dan dasar dari jurus ketiga Liu Yu secara bertahap muncul. Namun, jurus ini berfokus pada keahlian, dan kekuatannya bukanlah yang terbesar. Namun, jurus ini menekankan pada mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Anak ini, bakatnya sangat bagus. Tidak ada apa-apanya untuk sampai ke daratan Tiongkok, tetapi di negara terpencil seperti Pulau Beiming, dia benar-benar jenius. Zhao Qin juga cukup terkejut dengan bakat bela diri Liu Yu. Namun, anak ini, setelah bertarung denganku begitu lama, kekuatannya hampir habis. Itu adalah waktu yang tepat bagiku untuk melakukannya. Tiba-tiba, Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Qin telah menghentikan serangannya. Kemudian, Liu Yu hanya merasakan hembusan angin bertiup, seolah-olah tubuhnya sendiri akan membeku. Nah, apa yang terjadi? Liu Yu tidak terkejut dengan perubahan itu, tetapi juga terkejut, sama sekali tidak tahu. Kemudian kegelapan pun datang. Liu Yu merasa kelima inderanya telah sepenuhnya menghilang. Dia berada dalam kegelapan yang lambat dan tak terbatas. Pada saat Zhao Qin berhenti menyerang, dia langsung membiarkan jiwanya keluar dari tubuhnya, menekan jiwa Liu Yu, dan kemudian pergi ke lautan jiwa Liu Yu. Jiwa anak ini hampir 2 kali lebih kuat dari orang-orang di alam yang sama. Tidak heran bakat seni bela dirinya begitu kuat. Zhao Qin tahu bahwa semakin kuat jiwanya, semakin kuat pula kemampuan pemahamannya. Jiwa Liu Yu sedikit lebih kuat dari yang dia duga. Tetapi ketika dia memikirkan bakat seni bela diri Liu Yu, itu sepenuhnya dapat dimengerti. Untuk mencegah mimpi malam yang panjang, aku masih dengan cepat melahap jiwanya dan mengambil tubuh fisik ini. Setelah 10 tahun berkultivasi, aku pasti akan memulihkan lebih dari setengah kekuatanku. Pada saat ini, bahkan Zhao Qin, yang telah hidup selama ratusan tahun dan hampir 1000 tahun, tidak dapat menahan perasaan gembira. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Liu Yu sangat tertekan oleh jiwa Zhao Qin. Jadi kekuatan jiwa Liu Yu yang tipis untuk sementara waktu terkondensasi menjadi penjahat jiwa, dan penjahat jiwa itu melihat jiwa yang aneh, jauh lebih padat daripada dirinya sendiri, ke dalam lautan pengetahuannya sendiri. Selain itu, sepertinya dia merasakan napas yang berbahaya, jadi penjahat jiwa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku Zhao Qin, haha, aku tidak menyangka. Segera, aku akan melahap jiwamu dan membawamu pergi. Di masa depan, aku akan berjalan di dunia sebagai dirimu, dan aku akan membiarkan namamu bergema di seluruh negeri Tiongkok. Jiwa itu tertawa. Liu Yu terkejut. Zhao Qin, bagaimana mungkin? Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat dariku? Haha, Zhao Qin teringat akan suatu hal, lalu berkata, kekuatan 10 kali lipat. Ini hanyalah seberkas jiwa yang tersisa yang masih tersisa di dunia ini. Kekuatanku di puncak kehidupanku membuatmu takut setengah mati. Hanya seberkas jiwa yang tersisa, Liu Yu benar-benar terkejut. Kekuatan jiwa dari seberkas jiwa yang tersisa lebih dari 10 kali lipat lebih kuat dari seluruh jiwanya. Apa kekuatan yang sebenarnya? Liu Yu memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya, bagaimana mungkin kekuatanmu jelas-jelas tidak kuat? Bagaimana kamu bisa menjadi praktisi seni bela diri yang kuat? Apakah kamu orang yang membawa pergi tuan dari keluarga Zhao? Kamu pintar, aku tidak hanya memuji bahwa kamu dapat mengetahui situasi dengan begitu cepat, tetapi juga tahu bagaimana menunda waktu. Namun, itu tidak berguna. Kamu ditakdirkan untuk menjadi tonik bagi jiwaku. Setelah itu, jiwa itu menerkam Liu Yu. Wajah Liu Yu berubah, ia tidak menyangka akan ketahuan secepat ini. Ia berencana untuk menunda sebisa mungkin, lalu mencari solusinya. Jiwa Zhao Qin mengalir deras ke tubuh Liu Yu dan menggigitnya. Liu Yu menangis kesakitan. Terlebih lagi, Liu Yu merasa bahwa jiwanya seperti hilang sebagian. Bahkan beberapa ingatan tampak hilang dan menjadi kabur. Tidak, aku akan mati jika terus seperti ini. Aku tidak sabar untuk mati. Namun, aku tidak punya cara untuk menyerang jiwa.
Aku tidak punya kesempatan untuk menang melawan pihak lain. Pihak lain juga melihat ini. Mereka hanya bisa bertarung dengan jiwa buas, jadi mereka bermaksud melahap jiwa mereka sendiri. Liu Yu diam-diam khawatir, tetapi tidak ada jalan keluar. Secara samar-samar, Liu Yu merasa bahwa jiwanya hilang, dan dia jelas ditelan oleh Zhao Qin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Liu Yu gelisah seperti semut di panci panas. Dia dalam kekacauan, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Apa keuntungan yang aku miliki? Tubuh fagosit bekerja pada tubuh fisik, tetapi jelas tidak. Apa yang harus aku lakukan? Liu Yuqiang menahan rasa sakit karena hatinya tercabik-cabik dan memikirkan cara itu. Jika bukan karena berlatih jurus sihir 9 putaran dan menahan keinginannya agar tak tertandingi, aku khawatir, akan lebih baik jika dia tidak pingsan. Sedangkan untuk berpikir, itu mustahil. Ah, apa ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa mengerti arti pedang? Tiba-tiba, terdengar teriakan Zhao Qin. Hati Liu Yu tiba-tiba tergerak, dan berpikir, ya, bagaimana aku bisa lupa bahwa arti pedang itu tidak menyerang semua kejahatan, dan itu memotong hal-hal yang tak terlihat. Meskipun jiwa tidak jahat, itu juga semacam hal-hal yang tak terlihat. Meskipun aku tidak tahu apakah itu layak atau tidak ada cara untuk kembali sekarang. Aku hanya punya satu kesempatan. Karena tidak ada jalan kembali, Liu Yu menggertakkan giginya diam-diam, dan pedang itu keluar. Apa? Bagaimana mungkin bisa membuat dua pedang? Zhao Qin berasal dari daratan Tiongkok. Dia jenius. Dia sendiri juga jenius. Namun, mereka yang bisa memahami 20% arti pedang di dunia seni bela diri, bahkan jika dia sampai di daratan Tiongkok, dia benar-benar sosok yang sangat sombong. Mengabaikan keterkejutan satu sama lain, di lautan pengetahuannya sendiri, ini adalah rumah Liu Yu. Dengan gerakan di dalam hatinya, sebilah pedang jiwa muncul di tangannya. Dulu, dalam benaknya, Liu Yu sering berlatih teknik pedang dan tinju. Kemudian dia mempraktikkannya dalam latihan dan mencoba hasilnya. Kali ini, dia benar-benar bertarung di laut. Liu Yu sangat gugup. Aku tidak tahu apakah metodeku benar atau tidak, dan juga membuang-buang kekuatan jiwa untuk berlatih keterampilan pedang di lautan pengetahuan. Liu Yu tidak berani menggunakan keterampilan pedang yang terlalu dalam, yang terlalu mahal. Teknik pedang rendahan biasa, dicampur dengan arti pedang, kekuatannya berlipat ganda sepenuhnya. Sebuah pedang menebas jiwa Zhao Qin. Ah, Zhao Qin meraung, dan rasa sakit yang hebat membuatnya menelan jiwa Liu Yu perlahan-lahan. Liu Yu sangat gembira. Kali ini, dia benar. Dengan penuh harapan, Liu Yu tampaknya telah mengambil risiko terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Sekali lagi, sebilah pedang yang bercampur dengan aura pedang yang kuat melambai ke arah Zhao Qin. Tidak, tidak, aku akan menyerah. Aku tidak akan menerimamu lagi. Pada saat ini, serangan dan pertahanan berubah, dan Zhao Qin memohon belas kasihan sebagai gantinya. Mau pergi? Enggak mungkin. Ini adalah markas Liu Yu. Dia sempat tidak siap, dan tidak tahu bagaimana cara menjaganya, jadi Zhao Qin punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Tapi sekarang, Zhao Qin ingin keluar, tapi dia harus bertanya pada dirinya sendiri apakah dia setuju atau tidak. Hentikan, tanda seru. Jangan, tolong, ampuni aku, tanda seru. Nak, kalau kamu tidak berhenti, aku akan mati bersamamu. Zhao Qin terus memohon belas kasihan, tapi Liu Yu menutup mata dan berkata, pedang Qi memadatkan gunung. Ini adalah teknik pedang satu arah Liu Yu yang paling kuat saat ini. Tidak ada makna pedang yang tercampur di dalamnya. Teknik pedang tingkat atas biasa tidak lagi sekuat ini. Saat ini, teknik ini tercampur dengan 20% makna pedang, dan sangat kuat. Seluruh lautan pengetahuan yang tak terbatas tampaknya sepenuhnya diselimuti oleh cahaya putih roh pedang. Seluruh lautan pengetahuan yang dalam menjadi terang. Kemudian, cahaya itu menghilang, dan seluruh lautan pengetahuan kembali menjadi gelap. Zhao Qin juga benar-benar tenggelam dan tidak memiliki suara. Liu Yu menarik napas panjang, diikuti oleh kelemahan tak berujung, membuat Liu Yu merasa gelap. Akhirnya, Liu Yu koma, tetapi jiwanya secara tidak sadar mulai menyerap jiwa Zhao Qin. Melalui kekuatan jiwa, informasi tak berujung ditransmisikan ke jiwa Liu Yu, yang membuat Liu Yu koma saat ini. Kalau tidak, informasi ratusan tahun akan cukup untuk membuat jiwa Liu Yu terbelah atau bahkan runtuh.
Setelah semalam penuh, Liu Yuke membuka matanya dengan bingung. Saat ini, seperti Zhao Qin, dia jatuh ke tanah. Namun, Zhao Qin saat ini tidak memiliki napas. Mengapa Zhao Qin begitu kuat? Begitu ide itu keluar, pikiran Liu Yu dipenuhi dengan banyak informasi. Kemudian, lebih banyak informasi datang dan Liu Yu tetap di tempat yang sama. Ternyata Zhao Qin ini bukan pemimpin keluarga Zhao saat ini, Zhao Qin. Belum lama ini, pemimpin keluarga Zhao telah diambil alih. Orang-orang yang membawanya pergi sebenarnya berasal dari daratan Cina. Ini adalah daratan yang sebenarnya, yang luas dan tak terbatas. Ini bukan daratan yang disebut daratan karena hanya berupa pulau besar. Tanah Shenzhou adalah surga bagi para seniman bela diri. Liu Yu baru tahu sekarang bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Tempatnya hanyalah sebuah pulau. Liu Yu sangat ingin mempelajari informasi tentang Shenzhou. Sayangnya, informasi itu tidak diingat secara mendalam oleh orang-orang dari daratan Tiongkok, jadi dia hampir musnah oleh niat pedangnya. Yang dia tinggalkan hanyalah sedikit pengetahuan tentang seni bela diri. Bahkan pengetahuan ini agak tersebar. Namun, bahkan jika informasi ini juga membuat Liu Yu mendapat manfaat besar, bersemangat, bagaimanapun juga, pihak lain adalah seorang Wuzun. Negara Wu, Wu Tu, prajurit, Wu Si, Wu Ling, Wu Jun, Wu Wang, Wu Huang, Wu Di, Wu Zun, ini adalah ingatan seorang Wuzun. Dapat dibayangkan betapa berharganya itu. Tidak ada jiwa prajurit di seluruh negeri Ming Utara, dan yang terkuat hanyalah Raja Wu. Setelah kegembiraan, akan ada kebahagiaan dan ketakutan. Pihak lain adalah Wuzun. Meskipun hanya ada sedikit jiwa yang tersisa, kekuatannya masih belum sebanding. Jika bukan karena keberadaan niat pedang, saya khawatir hanya kematian. Itu benar, Wuzun ini benar-benar tidak beruntung. Jika dia mengambil Wuling, atau bahkan Wuzong, dia akan memiliki banyak harapan. Sayangnya, dia menemukan tubuh Liu Yu. Dia hanya bisa menyalahkannya karena nasibnya yang terlalu buruk. Roh pedang Liu Yu terlalu kuat untuk menahannya, bahkan dibandingkan dengan metode rahasia jiwa biasa. Menurut ingatannya, kita di Beiming adalah tempat yang terpencil dan terpencil, di mana hanya sedikit orang yang mau datang. Selain itu, sangat berbahaya untuk datang ke sini. Kita tidak memiliki kekuatan di atas Wuzun. Sangat sulit untuk datang ke sini. Jika bukan karena orang kuat ini yang diburu dan tidak punya jalan keluar, saya yakin dia tidak akan datang ke sini. Liu Yu memikirkan informasi yang didapatnya. Saat itu, Wuzun terluka parah, dan kekuatannya tidak 100 kali lebih baik dari Kaisar Wu. Namun, lebih dari 2 kali lebih sulit untuk keluar dari Laut Utara daripada untuk masuk. Saat itu, ketika Wuzun datang jauh-jauh, tubuhnya dalam keadaan rusak, dan dia tidak punya kehidupan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode jahat untuk melanjutkan hidupnya dan menemukan kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hilangnya keluarga Zhao terjadi tanpa alasan. Namun, dengan pemahaman situasi di sini, Wuzun tahu bahwa dia tidak dapat menemukan obat untuk obatnya sendiri. Mengambilnya menjadi pilihan terbaiknya. Cara terbaik bagi seorang ahli bela diri untuk memanfaatkan kemampuan jahatnya adalah memanfaatkan waktunya untuk mencapainya. Mengenai kedatangan murid-murid sekte Liu Yun dan Liu Yu, tidak perlu dikatakan lagi. Setelah diam-diam bernapas sebentar, Liu Yu akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertindak, tetapi dia masih merasa sangat lemah. Itu bukan kelemahan fisik, tetapi kelemahan spiritual. Untuk sementara, itu tidak lagi baik, dan dia perlu pulih perlahan-lahan. Setelah pulih, Liu Yu memperkirakan bahwa jiwanya akan meningkat baik dalam kualitas maupun keringkasan. Bagaimanapun, dia adalah seorang perokok. Ambil bagian dari kekuatan jiwa seorang pejuang yang kuat. Orang kuat Wuzun sendiri telah berlatih Jiushuan Senmo Jue. Meskipun sebagai Wuzun, dia hanya melakukan 3 putaran, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan Raja Wu. Namun, dia telah menghemat poin untuk menukar Jiushuan Senmo Jue. Selain itu, dia juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam berlatih 3 putaran pertama. Selama sumber dayanya cukup, tidak menjadi masalah besar bagiku untuk melakukan 3 putaran pertama. Latihan rumus sihir 9 putaran adalah panen terbesar Liu Yu kali ini, dan juga panen yang paling memuaskan baginya. Meskipun Wuzun ini hanya mendapatkan 4 putaran pertama dari rumus sihir 9 putaran, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai alam Kaisar Wu,
tetapi itu sudah cukup bagi Liu Yu untuk berlatih dalam waktu yang lama. Ini bukan saatnya untuk berlatih. Sekarang sudah fajar, aku khawatir orang-orang di luar sudah menunggu. Sebaiknya aku memberi mereka penjelasan dan pergi. Sekarang sudah fajar, orang-orang di luar pasti sangat cemas. Kalau tidak dipaksa oleh aturan keluarga, saya khawatir mereka akan bergegas masuk. Keluar, keluar. Seorang pelayan melihat Liu Yu keluar dengan mata mengantuk. Dia terkejut dan berteriak. Kemudian, dia bergegas ke Liu Yu dan bertanya, "Si Liu muda, di mana tuan kita? Mengapa dia tidak keluar?" Meskipun tahu bahwa mereka akan mengatakan yang sebenarnya, semua orang yang hadir akan merasa sangat sedih, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun, kepala keluarga Zhao sudah meninggal. Oleh karena itu, Liu Yu secara langsung mengatakan bahwa Zhao Qin telah dirampok. Tentu saja, jiwa itu dikatakan oleh Liu Yu sebagai jiwa orang kuat Wuling. Jika dia mengatakan bahwa Cheng Wuzun, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Liu Yu tidak berani mengolok-olok hidupnya. Bagaimana mungkin, tidak peduli para pelayan atau orang-orang dari keluarga Zhao yang hadir, mereka semua tampak tidak percaya. Namun, di dalam hati mereka, mereka sudah memiliki sedikit keyakinan. Liu Yu tidak peduli apakah pihak lain mempercayainya atau tidak. Dia berkata, "Karena tuanmu sudah meninggal, kau harus memilih yang baru. Kau bisa membuat keputusan sendiri. Selain itu, tempat leluhurmu tinggal penuh dengan mayat. Sebaiknya kau kirim seseorang yang berani untuk membakar semua mayat di dalamnya. Kalau tidak, aku khawatir aku akan tidur lama sekali setelah melihat mayat-mayat itu. Aku tidak bisa merasakannya." Saat ini, Liu Yu merasa gugup dan tenang setelah mereka pergi. Bahkan setelah mereka tidur, Liu Yu merasa gugup dan tenang butuh waktu 2 hari untuk kembali ke Sekte Liu Yun. Setelah menerima tugas itu, Liu Yu siap menukar ramuan untuk berlatih formula sihir 9 putaran, tetapi Wu Jing menghentikannya. "Kakak seperguruan Wu, begitu aku kembali, kau mencariku dengan tergesa-gesa." "Ada apa?" Liu Yu bertanya sambil tersenyum. Wajah Wu Jing tampak serius. Melihat wajah Liu Yu yang tersenyum, Wu Jing berkata dengan marah, "Kau masih bisa tertawa. Sebaiknya kau bersembunyi selama periode waktu ini. Qin Yu ingin membuatmu mendapat masalah. Banyak saudara seperguruan kita yang sedang menjalankan tugas mengusir gelombang binatang pada waktu itu tidak mendengarkan nasihat apapun, dan mereka harus berdamai denganmu." "Oh, kenapa? Meskipun aku mencuri sedikit perhatiannya saat aku mengalahkan gelombang monster, tidak seperti ini, kan?" Liu Yu tidak mengerti. Meskipun Qin Yu terlihat sangat cemburu, dia lebih memperhatikan wajahnya. Dia seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Wu Jing menjawab, "Apakah kamu tahu Qin Yu memiliki adik laki-laki bernama Qinling?" Pegunungan Qinling. Liu Yu mengingat dengan saksama, dan segera teringat bahwa ketika dia mengikuti penilaian murid-murid tingkat pemula Sekte Liu Yun, ada seorang murid bernama Qinling di antara murid-murid Sekte Qing Yun. Saat itu, dia berusaha keras untuk menemukan akunnya sendiri, tetapi dia dikalahkan 2 kali. Tanpa diduga, hubungannya sangat luas, dan ada hubungan di antara pintu-pintu bagian dalam. Apakah Qin Yu anggota Sekte Qing Yun? Apakah dia saudara Qinling? Memikirkan nama keluarga, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Jing tertegun, dan kemudian menjawab, "Tidak, saudara seperguruan Qin Yu adalah salah satu murid yang direkrut langsung ke gerbang bagian dalam." Mengenai hubungannya dengan Qinling, dia adalah kakak laki-laki Qinling. Liu Yu tiba-tiba, tidak heran pihak lain ingin mencari masalah mereka sendiri, perasaan ingin kebencian baru, menambah balas dendam saudaranya. Jadi, saudara seperguruan Liu, sebaiknya kamu keluar dan bersembunyi. Sekarang saudara seperguruan Qin Yu masih marah, jadi dia tidak mendengarkan apapun. Kami akan membujuknya setelah beberapa saat ketika amarahnya hilang. Wajah Wu Jing tulus. Liu Yu dapat merasakan kekhawatirannya yang mendalam darinya, tetapi Liu Yu bukanlah orang yang lembut. Terutama setelah menyatu dengan sebagian dari hantu Wuzun, Liu Yu juga secara tidak sadar mengambil kebanggaan orang kuat Wuzun di dalamnya. Dia tidak dapat menerima bahwa dia bersikap lembut dengan seorang master seni bela diri kecil Kipin. Liu Yuxian berkata, "Saudara seperguruan Wu, terima kasih. Aku lelah berlarian untuk urusan adikku. Namun, aku tidak bisa bersembunyi. Tidak ada cara untuk mundur. Hari ini, jika aku mundur, mungkin bagi orang lain itu adalah sebuah langkah kecil,
tetapi bagiku, itu adalah kehilangan semangat dalam seni bela diri. Adik Liu, lupakan saja, aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Adik seperguruan, jika kamu berencana seperti ini, aku tidak bisa menahannya. Singkatnya, kamu harus lebih berhati-hati. Selain itu, yang harus kamu hadapi sekarang adalah kakak seperguruan Qin Yu. Ini tidak seperti menghadapi monster. Lagi pula, kakak seperguruan Qinling pandai bertinju. Apa yang dia tunjukkan saat memburu monster bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Melihat Liu Yu tidak mau mendengarkannya sendiri, Wu Jing tidak lagi membujuk, tetapi memberitahu Liu Yu untuk berhati-hati. Liu Yu mengangguk dan secara alami mengerti arti kata-kata Wu Jing. Ketika dia memburu monster, dia benar-benar lebih mempesona daripada Qin Yu. Namun, itu tidak sama untuk 1 lawan 1. Selain itu, prestasi Qin Yu sangat tinggi sehingga dia telah mencapai tingkat 7 master seni bela diri. Meskipun prestasinya telah mencapai tingkat 4 master seni bela diri, dia masih kurang 3 tingkat. Jika itu adalah seorang ahli bela diri tingkat 7 umum, seperti ahli bela diri tingkat 7 milik mantan guru Guiyuanzong Liu Yu, ia mengolah keterampilan tingkat kuning. Keterampilan bela dirinya mungkin hanya tingkat kuning, dan Liu Yu dapat dengan mudah memenangkannya. Namun, Qin Yu, dalam hal seni bela diri dan keterampilan, telah dibawa kembali ke pintu dalam untuk waktu yang lama, yang tentu saja lebih baik daripada miliknya sendiri. Hal yang tidak terlihat ini, kemudian membuat Liu Yu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan ahli bela diri tingkat 7 lainnya, ini adalah kerugian besar. Bagaimanapun, Liu Yu tidak percaya bahwa ia bisa menang sekarang. Tentu saja, Liu Yu tahu bahwa jika ia mengungkap makna pedang, ia mungkin bisa menang. Namun, makna pedang digunakan untuk melindungi hidupnya, bukan untuk bertarung. Setelah meninggalkan Wu Jing, Liu Yu semakin bersemangat untuk mengolah formula sihir 9 putaran. Hanya formula sihir 9 putaran yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan fisiknya, sehingga kultivasinya dapat membuat kemajuan pesat. Tidak boleh terlambat, kita harus berlatih sesegera mungkin. Liu Yu sudah mendapatkan jurus sihir 9 putaran, dan jurus sihir 9 putaran yang sebenarnya dibagi menjadi 9 tingkatan, setiap tingkatan dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Ini mirip dengan pembagian alam iblis dan binatang buas. Saya tidak tahu mengapa pembagiannya begitu. Liu Yu membuat perbandingan. Jurus sihir 9 putarannya setara dengan tidak ada terobosan di tengah tingkat pertama. Bagaimanapun, perbandingan jangka menengah seharusnya dari 5 hingga 7 tingkat master seni bela diri, dan dia masih sedikit kurang. Ketika dia datang ke Wanbaoge, Liu Yu mulai memilih berbagai pil, yang menyilaukan kebutuhannya. Banyak pil yang belum pernah dia dengar juga banyak. Semua jenis fungsi dapat membuat mata Liu Yu panas, meningkatkan kultivasinya, meningkatkan pemahamannya sementara dan memulihkan cederanya. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak membeli poin yang diperolehnya jika bukan untuk tujuan lain dan dia malu. Terpaksa berhenti melihat ini, Liu Yu mulai mencari ramuan yang dapat mempercepat terobosan kultivasi fisik. Jika tidak, dia tidak akan tahu kapan dia akan dapat mencapai level pertama kultivasi hanya dengan berlatih sendiri. Dengan lebih dari 10.000 poin, Liu Yu menukar 2 pil untuk meningkatkan kecepatan kultivasi formula sihir 9 putarannya. Setelah 2 kali, kecepatan kultivasinya sangat lambat. Namun, ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal ini. Qin Yu jelas tidak bisa menyerah. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dia bisa bertarung dengannya. Setelah membeli obat, Liu Yu tidak sabar untuk berjalan menuju kediaman. Liu Yu. Tiba-tiba, Liu Yu mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat. Itu Qin Yu. Begitu dia berbalik, Liu Yu melihat Qin Yu. Namun, wajahnya tidak cantik saat ini, dan dia tidak tahu apa yang menyebabkannya. Kakak senior Qin. Teriak Liu Yu dengan hormat. Wajah Qin Yu dingin dan berkata, jangan membuatku mendekat. Kali ini, aku di sini untuk memberimu tantangan. Setelah seminggu, aku akan menantangmu di arena tantangan. Tidak peduli apakah kamu menolak atau tidak, hasilnya sama saja. Aku harap kamu siap. Seminggu kemudian, Liu Yu berkata secara rahasia bahwa waktunya sangat ketat. Namun, Liu Yu tetap menjawab, baiklah, kakak senior, merupakan kehormatan bagiku untuk bertukar pandangan dengannya. Melihat Liu Yu setuju dengan begitu tenang, Qin Yu terkejut.
Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yu. Namun, Qin Yu memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan langsung pergi. Melihat Qin Yu pergi, Liu Yu langsung pergi ke kediamannya. Begitu Qin Yu tidak jauh dari sana, seorang pria muncul, bukan Qin Ling. Siapa lagi? Kakak, kenapa kalian harus bertarung satu sama lain selama seminggu? Dengan kekuatanmu, tidak masalah 3 atau 2 gerakan untuk mengalahkan Liu Yu. Qin Ling sedikit bingung. Dia tahu kekuatan saudaranya. Meskipun dia hanya seorang master seni bela diri tingkat 7, master seni bela diri tingkat 8 umum mungkin bukan lawan saudaranya. Qin Yu tidak memiliki temperamen yang baik untuk mengatakan, ini masih menggunakanmu untuk mengatakan, aku tidak tahu. Kenapa begitu? Qin Ling bingung. Mata Qin Yu berkabut, dan berkata, Liu Yu dan aku pernah menjalankan misi bersama. Pada saat itu, dia membantu semua murid gerbang dalam, bahkan membantu mereka menyelamatkan nyawa. Aku adalah salah satu dari mereka. Sebagian besar dari mereka memohon padanya dan berharap aku akan menyerah menantang Liu Yu. Bagaimana dengan itu? Qin Ling hampir melompat dan berteriak. Qin Yu berkata, ya, sebenarnya tidak. Sangat tidak menyenangkan. Bukan hanya karenamu aku juga tidak menyukai Liu Yu. Alasan mengapa aku menantang Liu Yu seminggu kemudian adalah untuk memberi Liu Yu tenaga kuda dan membiarkan lebih banyak murid batin melihat bahwa murid batin lama tidak sebanding dengan yang baru. Ini juga yang lama. Tidak ada alasan untuk membujuk mereka lagi. Bagaimanapun, memberi murid batin pendatang baru tenaga kuda hampir menjadi konvensi. Qin Ling tiba-tiba, dan kemudian dengan bersemangat berkata, kalau begitu Liu Yu akan menyelamatkan mukanya dan menyapu lantai. Mulai sekarang, dia tidak boleh mengangkat kepalanya di pintu batin. Qin Yu mengangguk dan berkata diam-diam bahwa dia adalah adik laki-lakiku. Banyak idenya yang sama denganku. Liu Yu tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Namun, bahkan jika dia tahu, Liu Yu tidak akan pernah peduli tentang itu. Bagaimanapun, baginya, tugas yang paling mendesak sekarang adalah berkultivasi. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkan hal-hal lain, itu tidak masuk akal. Begitu kembali ke kediamannya, Liu Yu tidak sabar untuk segera membuat ramuan obat untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dengan cepat sesuai dengan formula yang disebutkan di atas. Ketika cairan dalam ramuan obat telah berubah menjadi zamrud sepenuhnya, Liu Yu tahu bahwa itu hampir selesai. Dia langsung melompat ke dalam ember mandi dan mulai berlatih. Kali ini, Liu Yu pertama kali berlatih ramuan sihir 9 putaran. Kali ini, Liu Yu merasa berbeda. Ramuan sihir 9 putaran ini lebih kuat daripada versi sederhana dari latihan sebelumnya. Obat dalam ember mandi diserap ke dalam tubuh Liu Yu langsung setelah keterampilan dijalankan. Kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat daripada versi sederhana dari ramuan sihir 9 putaran. Rasa sakitnya, tentu saja, menjadi 2 kali lipat. Untungnya, jiwa Liu Yu kuat, dan keinginannya telah ditempa dalam mempraktikkan versi sederhana dari ramuan sihir 9 putaran. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang dapat menahan rasa sakit seperti itu. Liu Yu merasakan bahwa kekuatan fisiknya sedikit meningkat, yang hampir 100 kali lebih cepat daripada kecepatan kultivasinya sendiri. Namun, ketika obat pertama diserap sepenuhnya oleh Liu Yu, obat itu belum menembus ke tengah lapisan pertama formula sihir 9 putaran. Saya tidak menyangka bahwa kecepatan penyerapan kekuatan obat lebih dari 2 kali lebih cepat dari yang saya perkirakan. Butuh waktu setengah hari untuk menyerapnya sepenuhnya. Sayangnya, obat itu tidak menembus ke jangka menengah. Dalam hal ini, mari kita lanjutkan. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu memasukkan bahan obat lain ke dalam air dan terus berlatih. Secara bertahap, dengan penyerapan obat, Liu Yu merasa bahwa dia telah menembus level tertentu. Kekuatan fisiknya tiba-tiba meningkat pesat. Kecepatan penyerapan obat jauh lebih cepat, dan efek obatnya menjadi lebih kecil. Liu Yu merasakan kekuatannya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang kekuatan fisikku jauh lebih kuat daripada biksu pemurnian tubuh biasa yang telah mencapai tingkat ke-6 ahli bela diri. Dengan tinju 2 gayanya, bahkan mereka yang menghadapi ahli bela diri tingkat ke-7 memiliki kekuatan perang dunia pertama. Petik 2. Namun, kakak seperguruan Qin Yu bukanlah ahli bela diri tingkat 7 biasa. Tidak mudah untuk bersaing dengannya. Kamu harus melatih kimu sendiri dan meningkatkan dirimu sendiri. Liu Yu merasa bahwa kali ini, selama dia memiliki cukup sumber daya,
dia seharusnya dapat menerobos ke tingkat ke-6 seni bela diri, dan itu bukan jenis seni bela diri tingkat 6 yang baru. Namun, kesulitan Liu Yu terletak pada sumber daya. Ketika batu roh Liu Yu digunakan untuk melawan monster dan binatang buas, dia menggunakan hampir semua poin, dan menukarnya dengan bahan obat untuk meningkatkan kultivasi fisiknya. Saat ini, dia dalam kemiskinan. Sepertinya aku harus mencari kakak seperguruan Wu Jing. Meskipun aku sedikit malu, itu lebih baik daripada kalah dalam pertandingan di arena tantangan dan aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Meskipun beberapa dari mereka tidak ingin berutang pada Wu Jing, Liu Yu tidak mengenal banyak orang di pintu dalam, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa berteman dengannya, jadi dia harus mencari Wu Jing. Apa? Memintaku meminjam beberapa batu roh. Wu Jing awalnya tertegun, lalu menepuk dada dan berkata, tidak masalah, pinjam berapa? Baiklah, aku akan memikirkannya. Jika aku berhasil mencapai tingkat kelima ahli bela diri, biayanya sekitar 2 atau 3 ribu yuan. Jika aku berhasil mencapai tingkat ke-6 ahli bela diri, biayanya sekitar 4 atau 5 ribu yuan. Tolong pinjamkan aku 10 ribu yuan untuk saat ini. Liu Yu menghitung, lalu berkata. Wu Jing terkejut, apa? 10 ribu? Ya, ada apa, kakak Wu? Kalau kamu tidak punya banyak batu spiritual, lupakan saja. Liu Yu melihat reaksi Wu Jing yang begitu besar, jadi dia berkata. Wu Jing menenangkan suasana hatinya dan berkata, kakak Wu, kamu benar-benar singa. Namun, siapa yang mengizinkanku menjadi kakakmu? Meskipun banyak, aku masih bisa mengeluarkannya. Wu Jing memberikan 10 ribu batu spiritual itu kepada Liu Yu. Meskipun Wu Jing sangat kesakitan, dia tidak ragu sedikit pun saat memberikannya kepada Liu Yu. Jelas, dia benar-benar menganggap Liu Yu sebagai teman. Adapun apa yang biasa dilakukan Liu Yu, itu adalah yang kedua. Masih ada 6 hari lagi. Kita harus berjuang untuk terobosan besar dalam waktu 6 hari. Liu Yu menarik napas dalam-dalam, duduk berlutut dan mulai berlatih tanpa pamrih. 6 hari berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari bagi Liu Yu dan Qin Yu untuk bertanding. Persaingan antara Liu Yu dan Qin Yu juga telah menyebar luas dan menarik perhatian banyak orang. Namun, yang ingin dilihat orang-orang ini adalah bagaimana Qin Yu akan menginjak-injak Liu Yu. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak tidak berbanding lurus satu sama lain. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Siang harinya, Qin Yu datang ke arena kompetisi seperti yang dijanjikan. Wajahnya tenang. Jelas, dia tidak memperhatikan pertarungan berikutnya. Pertarungan ini hanyalah wujud, hanya penampilan. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Liu Yu belum datang, dia mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa menunggu orang lain. Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum waktu kompetisi seni bela diri yang ditentukan, mengapa adik seperguruan Liu ini belum datang. Dia tidak terlihat seperti orang yang melarikan diri dari pertempuran. Saat ini, Wu Jing terjebak dalam kekusutan yang tak berujung. Dia berharap Liu Yu akan datang sehingga dia tidak akan membatalkan janjinya, dan dia tidak akan disiksa sepenuhnya. Datang, datang, saya tidak tahu siapa yang memanggil. Kita harus melihat ke belakang. Melihat Liu Yu perlahan datang dari belakang, orang-orang tidak bisa tidak memberi jalan bagi Liu Yu. Liu Yu melangkah maju dan melihat kekhawatiran di mata Wu Jing dan memberinya pandangan yang meyakinkan. Liu Yuke berkata kepada Qin Yu, kakak seperguruan Qin telah menunggu lama. Saya telah lupa waktu untuk berlatih untuk sementara waktu. Saya harap saya bisa memaafkanmu. Liu Yu mengatakan yang sebenarnya. Dia telah melupakan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Memang benar bahwa dia telah melupakan waktu. Namun, orang-orang yang hadir jelas tidak berpikir Liu Yu mengatakan yang sebenarnya. Mereka memutar mata dan berpikir Liu Yu adalah alasan. Sekarang setelah kamu datang, mari kita mulai. Qin Yu mengangguk. Meskipun dia tidak percaya dengan perkataan Liu Yu, dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia meminta untuk memulai. Liu Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Adik seperguruan Liu, ada jarak yang besar antara kamu dan aku. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Setelah 3 gerakan, aku akan mulai benar-benar memulai. Pada saat ini, Qin Liu Yu berencana untuk membiarkan Qin Yu bangkit. Mendengar ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, kakak seperguruan Qin Yu,
aku pikir kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik, jika tidak, aku khawatir kamu akan menderita kerugian. Dengan lambaian tangannya yang besar, Qin Yu berkata, jangan banyak bicara. Jangan khawatir, aku berkata bahwa aku tidak melawan balik dalam 3 gerakan, hanya pertahanan pasif. Kamu dapat melakukannya dengan cepat. Melihat ketidaksabaran Qin Yu, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan tidak berbicara lagi. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia telah membuat terobosan besar dalam kultivasinya, yang tidak jauh tertinggal dari kultivasinya. Namun melihat penampilan Qin Yu, dia jelas tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi. Liu Yu memimpin dalam tinju, bertarung di alam liar. Begitu Liu Yu meninju, wajah Qin Yu berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menahan serangan Liu Yu dengan 30% atau 40% kekuatannya paling banyak, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Kekuatan fisik Liu Yu jelas lebih dari yang dapat dicapai oleh master seni bela diri tingkat 6. Meskipun kekuatan fisik Liu Yu sedikit lebih buruk daripada master seni bela diri tingkat 7, itu tidak jauh lebih rendah. Kekuatan Liu Yu saat ini sudah sebanding dengan master seni bela diri tingkat 7, dan itu bukan yang biasa. Tidak berani ceroboh, Qin Yu mencoba yang terbaik, kedua tangannya terlipat di depan dada, ki gila mengalir ke tangannya, untuk menyambut telapak tangan Liu Yu yang maju. Kedua belah pihak mundur dengan ganas pada saat yang sama. Tampaknya kedua belah pihak sama-sama seimbang. Bahkan Qin Yu tampaknya harus mundur 1 atau 2 langkah lagi, seolah-olah Liu Yu masih memiliki beberapa kelebihan. Namun, Liu Yu jelas, tetapi sebenarnya ia memiliki kelemahan. Jangankan pertahanan pasif Qin Yu, latihan tubuh dan prestasinya telah sebanding dengan 6 tingkatan master seni bela diri, dan kekuatannya tidak terbatas. Namun, Qin Yu jelas seorang kultivator aliran udara, tetapi pada kenyataannya, ia telah menderita kerugian. Wow, ada apa? Mengapa Liu Yu begitu kuat sehingga ia telah memaksa saudara seperguruan Qin Yu kembali? Saudara seperguruan Qin Yu adalah master seni bela diri tingkat 7. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar seruan dari penonton, wajah Qin Yu sedikit jelek. Pada saat yang sama, ia juga menyesal. Jika ia bertarung dengan Guntur di awal, ia pasti menang sekarang. Liu Yu melihat bahwa tidak ada perbedaan besar antara kekuatan fisiknya dan kekuatan Qin Yu, dan prestasinya juga berakhir. Oleh karena itu, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak senior Qin, mari kita lanjutkan saja dan abaikan penunjukan 3 jurus. Tidak, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Karena saya sudah mengatakannya, tidak ada alasan untuk menentangnya. Lanjutkan, meskipun Qin Yu tergerak, kesombongannya tidak memungkinkannya untuk melakukannya, jadi dia harus melanjutkan. Liu Yu tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak menggunakan terlalu banyak jurus. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. 3 jurus telah berlalu, saya tidak akan menyimpannya lagi. Tepat setelah 3 jurus, Qin Yu tidak sabar untuk meraung, dan kemudian dia melancarkan serangan balik. Dia sama seperti Liu Yu. Semua kungfunya ada di tinjunya. Begitu Qin Yu meninju, Liu Yu tahu bahwa kekuatan lawannya benar-benar sangat kuat. Saya khawatir tidak akan ada terlalu banyak lawan di antara 8 master seni bela diri. Liu Yujiang menerima tinjunya, tetapi dia mundur puluhan langkah, dan seluruh tubuhnya sedikit tidak nyaman. Namun, tidak ada cedera. Latihan, sungguh sulit untuk dihadapi. Jika seorang ahli bela diri tingkat 6 atau bahkan ahli bela diri tingkat 7 terkena pukulannya sendiri, dia akan menderita cedera serius, tetapi Liu Yu tidak ada hubungannya dengan itu. Liu Yu merasa bahwa tubuh Liu Yu sangat kuat. Bahkan jika dia seorang ahli bela diri, dia mungkin tidak sekuat tubuh Liu Yu. Kakak seperguruan Qin Yu ini menggunakan jurus telapak tangan Paiyun dan satu set tinju lain yang hampir sama dengan jurus telapak tangan Paiyun. Jurus itu sangat kuat, namun, aku ingat semua jenis jurus telapak tangan Paiyun dengan jelas. Selain itu, jurus ketiga tinju yang diciptakan dengan mengacu pada jurus telapak tangan Paiyun secara bertahap telah terbentuk. Sekarang, ini saat yang tepat. Liu Yu berpikir dalam hati bahwa begitu gaya tinju berubah, gaya tinju itu menjadi fleksibel dan mudah berubah. Awalnya, Qin Yu tidak merasakan apa-apa, tetapi lama-kelamaan ia merasa ada yang salah. Meskipun Liu Yu dipukuli oleh dirinya sendiri, jelas bahwa ia menjadikan dirinya sebagai rekan latihan.
Sialan, aku tidak bermaksud menggunakan kekuatan penuhku, tetapi karena kau memaksaku begitu banyak, aku tidak bisa menyalahkannya. Dengan kebencian di hatinya, gerakan Qin Yu menjadi semakin ganas, dan mendominasi. Akhirnya, Liu Yu tidak mengikuti irama untuk sementara waktu, dan dicap di dadanya oleh Qin Yu. Bang! Qin Yu hanya merasa pukulan itu seperti menghantam dinding besi, yang membuat lengannya sedikit mati rasa karena guncangan kekuatan ini. Liu Yu juga merasa sangat tidak nyaman dengan pertarungan ini. Di permukaan, dia tampak tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya, organ-organ dalamnya terkejut. Bagaimanapun, organ-organ dalamnya sangat rapuh. Tidak peduli seberapa keras dia ditempa, masih ada celah besar antara mereka dan permukaan tubuhnya. Meskipun lengannya sedikit mati rasa, Qin Yu tidak menyerah saat dia berkuasa. Satu tangan telah datang lagi. Kekuatan telapak tangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Liu Yu merasa bahwa serangan ini pasti akan membuatnya terluka parah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Selain itu, dia juga kalah dalam pertarungan. Liu Yu ragu-ragu sejenak. Dia ingin terus meningkatkan tinju gaya ketiganya. Namun, dia tidak ingin kalah. Jika dia tidak ingin kalah, dia hanya bisa menggunakan teknik pedangnya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Jika kamu menggunakan teknik pedang, kamu harus terus meningkatkan tinjumu. Jika kamu meningkatkan tinjumu, kamu mungkin tidak dapat menang jika berhasil. Jika tidak, kamu pasti akan kalah. Jika kamu menggunakan teknik pedang, itu tidak sesuai dengan niat awalku. Jenis teknik pedang ketiga harus statis dan bergerak, tiang bergerak dan statis, keras dengan lunak, lunak dengan strip baja. Bukankah itu mirip dengan pepatah di tangan awan bahwa air dapat berubah dan awan tidak kekal? Tiba-tiba, ketika dia memikirkan tinju, Liu Yu berada dalam keadaan kesurupan. Dia memikirkan set tinju pertamanya, tangan awan, yang mengandung konsepsi artistik angin yang kuat. Begitu tinju Qin Yu mendekat, dia tidak dapat mengingat berapa banyak serangan yang dia miliki. Saat ini, tangan awan yang digunakan Liu Yu, dan tangan awan asli, yang tampak, di antara mereka, konsepsi artistik yang terkandung, juga banyak berubah. Tinju Qin Yu langsung mengenai tinju Liu Yu, tetapi ada perasaan aneh. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa tinjunya telah mengenai tinju Liu Yu, tetapi dia sama sekali tidak merasakannya. Qin Yu terkejut dan marah. Tinjunya terhempas ke udara. Tinjunya hendak mengenai Liu Yu lagi. Sayangnya, sudah terlambat. Telapak tangan kanan Liu Yu entah kapan tiba-tiba sampai ke tubuh Qin Yu, berhadapan dengan segel Qin Yu. Qin Yu menggunakan seluruh tubuhnya untuk mempertahankan senyuan. Dia bukanlah Liu Yu. Dia memiliki tubuh yang tidak normal. Dia tidak membutuhkan ki asli untuk menembus seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat menahan tinju Liu Yu. Namun, tak lama kemudian, Qin Yu tertegun. Dia jelas-jelas membela diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih terluka. Tampaknya ada kekuatan yang meresap ke seluruh tubuhnya yang melewati tubuh dan senyuannya dan langsung bekerja pada tubuhnya. Kekuatan yang langsung bekerja di dalam tubuh itulah yang disebut Liu Yu sebagai kekuatan gelap yang juga merupakan arti sebenarnya dari gerakan Liu Yu. Kekuatan-kekuatan gelap ini mungkin tidak kuat, tetapi metode serangannya yang tak terlihat dan tak berdaya adalah senjata yang ampuh bagi praktisi ki dan seni bela diri. Namun, gerakan ini memiliki sedikit efek pada pelatihan fisik dan kultivasi seni bela diri. Bagaimanapun, kekuatan gelap ini tidak begitu kuat. Ini dapat dianggap sebagai semacam penggunaan 8 liang yang menarik 1000 jin. Liu Yu tidak bisa tidak terkejut. Gerakan ketiga ini mungkin tidak memiliki berbagai macam efek, dan kekuatannya tidak sekuat pertarungan arogan melawan 8 gurun. Namun, itu juga sangat bagus. Meskipun ada beberapa cedera tersembunyi, dampaknya pada Qin Yu tidak terlalu besar. Serangan Qin Yu datang lagi, dan Liu Yu menggunakan gerakan ketiganya lagi. Namun, kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan tempat serangannya adalah dada kiri. Kakak seperguruan Qin, mari kita lihat akhir dari pertarungan kita. Bagaimanapun, konflik antara adikku dan aku hanyalah masalah kecil. Mengapa kita harus saling bertarung? Meskipun kau tahu bahwa pihak lain tidak dapat menahan diri, jika kau hanya menggunakan kekuatan tubuh, kau tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain, saran Liu Yu. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, Qin Yu tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Liu Yu. Selain itu, Liu Yu adalah seorang biksu binaraga.
Dalam hal daya tahan, ia jauh lebih baik daripadanya. Pada saat itu, ia akan menjadi pecundang. Saat ini, Liu Yu sebenarnya memilih untuk bersikap lembut, dan tentu saja ia bersungguh-sungguh. Namun, Qin Yu tidak ingin menunjukkannya terlalu jelas. Oleh karena itu, ia berkata dengan lemah, kekuatan adik seperguruan Liu telah diakui olehku. Aku akan menghapus hal-hal masa lalu, dan aku akan memberi tahu saudaraku. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum, mengetahui bahwa pihak lain masih menolak untuk bersikap lembut. Setelah turun dari arena tantangan, Wu Jing segera mendatangi Liu Yu, menepuk dadanya dan berkata, anak baik, kekuatanmu sangat kuat, bahkan lebih kuat dariku. Aku masih khawatir denganmu. Haha, kakak Wu, bukankah aku sudah memberi isyarat di awal bahwa kamu tidak perlu khawatir? Liu Yu berkata sambil tersenyum bahwa masalah itu telah diselesaikan untuk saat ini, dan dia merasa sangat nyaman di hatinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Jing, Liu Yu kembali ke kediamannya, tetapi dia dengan hati-hati mengingat proses pembuatan gaya ketiga. Gaya ketiga hanyalah jurus sihir. Liu Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia membuatnya. Gerakan ketiga ini berasal dari tangan awan dan memiliki arti ketidakkekalan. Lebih baik menyebutnya Yun Wuchang. Untuk sementara waktu, Liu Yu tidak dapat memikirkan nama yang bagus, jadi dia langsung mengambil Yun Wuchang. Setelah seluruh pertempuran, Liu Yu merasa sangat puas. Kali ini, dia tidak hanya menyempurnakan tinju gaya ketiga, tetapi juga memecahkan masalah selanjutnya untuk sementara, yang dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Kehidupan Liu Yu menjadi tenang kembali, tetapi di pintu bagian dalam, reputasi Liu Yu tersebar. Bahkan lebih keras daripada banyak murid dalam yang kuat. Bagaimanapun, murid baru dan yang lama tidak berada di garis start yang sama. Untungnya, selain kunjungan Wu Jing yang sering ke kediaman Liu Yu, hanya 3 atau 2 orang yang telah melakukan misi pasang surut hewan bersama Liu Yu yang datang ke kediaman Liu Yu, sehingga Liu Yu tidak terlalu terganggu. 1 bulan kemudian, tubuh Liu Yu baru saja menembus pertengahan level pertama dari formula sihir 9 putaran. Oleh karena itu tepat pada saat perkembangan yang cepat. Tubuh fisik Liu Yu mencapai level 7 tingkat master seni bela diri, dan berlatih serta mengolah prestasi seseorang tidak terlalu jauh dari menerobos tingkat 7 master bela diri. Hari itu, Wu Jing datang ke kediaman Liu Yu lagi. Namun, dia sangat marah. Liu Yu bertanya sambil tersenyum, ada apa, kakak Wu, siapa yang membuatmu marah? Apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran untukmu? Siapa lagi yang bukan sekelompok bajingan dari Sekte Epi yang telah menghasilkan beberapa murid berbakat dalam beberapa tahun terakhir dan datang ke Sekte Liu Yun kami untuk menantang mereka setiap tahun. Wu Jing mendengus dan berkata dengan penuh kebencian. Sekte Epi, mata Liu Yu memancarkan jejak kerumitan. Ketika dia menjalankan misi pasang surut hewan, si pemburu yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia melihat kematian. Kemudian, dia melarikan diri. Meskipun dia tidak senang dengan Sekte Epi, Liu Yu berkata, Sekte Epi datang ke Sekte Liu Yun setiap tahun untuk bersaing. Itu masalah konvensi. Itu bukan provokasi terhadap Sekte Liu Yun, kan? Singkatnya, bahkan jika mereka tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata Liu Zong, kita tidak dapat mengatakannya. Wu Jing jelas-jelas muak dengan kedatangan Epi ke Liu Yunzong, terutama setelah pelariannya.